Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini aku Nasfa bakalan jelasin sedikit mengenai penurunan populasi dan solusi pemijahan melalui pembudidayaan induk teripang. Yuk sama-sama disimak dengan baik. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa itu teripang. Teripang merupakan salah satu anggota hewan berkulit duri atau Echinodermata. Duri pada teripang sebenarnya merupakan rangka atau skelet yang tersusun dari zat kapur dan terdapat di dalam kulitnya. Rangka dari zat kapur tersebut tidak dapat terlihat dengan mata telanjang karena sangat kecil sehingga perlu menggunakan mikroskop. Namun, tidak semua jenis teripang mempunyai duri karena masih terdapat beberapa jenis teripang yang tidak memiliki duri. Tubuh teripang umumnya terbentuk bulat panjang atau silindris sekitar 10-30 cm, dengan mulut pada salah satu ujungnya dan anus pada ujung lainnya. Mulut teripang dikelilingi oleh tentakel atau lengan peraba yang kadang bercabang-cabang. Tubuhnya memiliki otot, sedangkan kulitnya dapat halus atau berbintil. Habitat teripang tersebar luas di lingkungan perairan di seluruh dunia, mulai dari zona pasang surut sampai laut, terutama di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Barat. Beberapa di antaranya lebih menyukai perairan dengan dasar berbatu karang, dan lainnya menyukai rumput laut atau dalam liang pasir maupun lumpur. Terdapat beberapa jenis teripang yang termasuk dalam Holoturia, Scytopus, dan Muelleria yang memiliki habitat berada di dasar berpasir halus, terletak di antara terumbu karang, dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Teripang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, sebagai kelompok pemakan yang dapat membersihkan dasar laut dari sisa-sisa organik, menjaga kualitas air laut, dan mengubah materi organik menjadi nutrien yang tersedia untuk organisme lain. Selain itu, teripang juga merupakan bagian penting dari rantai makanan laut, menjadi makanan bagi berbagai spesies ikan dan mamalia laut. Organisme ini sering dianggap sebagai makhluk yang tidak menarik secara visual, namun memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekologi di ekosistem laut. Teripang juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan, terutama di pasar Asia dalam wilayah tertentu, yang telah menyebabkan peningkatan aktivitas penangkapan dan eksploitasi secara berlebihan. Meningkatnya manfaat teripang telah memicu tingginya permintaan teripang di pasar global. Adanya peningkatan ini, pergerakan teripang cenderung pasif serta metode penangkapan mudah menjadi pemicu rentannya eksploitasi teripang. Sehingga tidak hanya dinyatakan mengalami penurunan stok, namun beberapa jenis teripang telah ditetapkan sebagai hewan yang terancam punah. Adanya penurunan populasi pada induk teripang dapat memberikan status ancaman kepunahan hewan tersebut yang memiliki dampak serius pada ekosistem laut dan juga pada masyarakat yang bergantung pada teripang sebagai sumber pangan dan sumber kehidupan. Untuk mencegah terjadinya kepunahan spesies teripang di wilayah perairan pasir, maka diperlukan berbagai upaya pengelolaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan tingkat eksploitasi teripang di wilayah perairan adalah melalui budidaya. Sebagai contohnya, bisa kita ambil salah satu studi kasus yang terjadi di suatu wilayah perairan dengan cara pemijahan teripang pasir sebagai solusinya. Pemijahan ini dilakukan melalui tindakan berupa pembudidayaan pada induk teripang. Pemijahan merupakan sebuah proses pengeluaran sel telur oleh induk betina dan sperma oleh induk jantan, yang kemudian diikuti dengan perkawinan. Pemijahan adalah sebagai salah satu aspek dari reproduksi pada hewan biota laut. Pemijahan ini dilakukan dengan mengumpulkan teripang terlebih dahulu yang diduga telah matang gonad, tidak memiliki luka dan sehat. Teripang ditangkap pada saat air laut surut. Teripang yang akan dipijahkan diaklimatisasi dalam wadah pemeliharaan selama 12 jam. Induk kemudian dikeluarkan dari wadah pemeliharaan dan dibersihkan permukaan tubuhnya. Pembersihan dilakukan dengan cara penyemprotan air ke seluruh permukaan tubuh teripang. Selanjutnya, tindakan ini dilakukan terhadap jumlah teripang jantan dan betina yang melepaskan sperma atau telur pada setiap bulan. Tingkah laku pemijahan dan jumlah telur atau fekunditas teripang pasir. Tingkah laku pemijahan teripang diamati secara visual.
Untuk memperoleh nilai fekunditas atau jumlah yang ada di dalam wadah pemeliharaan disaring dengan menggunakan screen net. Telur kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisikan air steril dengan volume 5 liter. Hasil pemijahan ini menunjukkan bahwa tripang pasir yang akan melepaskan sperma atau telur terlihat menegakkan bagian anterior tubuh. Setelah anterior tubuh ditegakkan, lubang gonopor semakin terlihat. Tripang pasir kemudian menggoyangkan ujung anterior tubuhnya. Setelah beberapa menit, tripang melepaskan sperma atau telur. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai penurunan populasi dan potensi pemijahan induk tripang sebagai solusinya. Mungkin sekian penjelasan dari aku mengenai organisme tripang. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.